杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun dia mengatakan ini, Toyang sebenarnya tidak tahu masalah ini. Tapi sekelompok orang di lembah Raja Hantu, semuanya adalah anak muda, dan tidak satupun dari mereka memiliki satu alam kenaikan abadi. Namun meskipun orang-orang dari sekte senjata harta karun memiliki beberapa alam kenaikan abadi, dan membawa serangkaian harta rahasia yang mempesona dari berbagai jenis, tapi mereka bukan sekelompok orang bertarung secara nyata. Jadi akan sangat bagus jika mereka bisa diam-diam mengirim seseorang untuk mengirim pesan kepada Yangke. Dan Tao yang percaya bahwa selama Yangke mengetahui situasi di sini, dia pasti akan membawa banyak orang keluar untuk menyambutnya. Jadi selama dia membuat keputusan, itu pasti akan mudah untuk memasuki kota perang. Tapi sekarang, dia tidak punya kesempatan mengirim seseorang untuk melapor berita tersebut. Kakak senior Tao, saya minta maaf karena Anda dimarahi oleh senior Wu. Ling Shan tampak bersalah. Dia, Shen Yi, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain pergi mencari Toyang. Lagi pula ketika mereka keluar dari gua jahat yang ganas, Toyang dan yang lainnya juga tinggal di lembah Raja Hantu untuk sementara waktu. Dan semua orang relatif akrab dengan mereka. Tidak masalah, paman saya baru saja mengatakannya, jadi dia tidak tega mengeluarkan saya dari sekte. Toyang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Bagaimanapun sekte senjata harta karun hanya memiliki sedikit orang, dengan total sekitar 100 orang, dan setiap generasi murid, semuanya telah menjalani seleksi yang sangat ketat, yang bahkan lebih ketat daripada perekrutan murid di lembah Yoang. Tetapi setiap murid dari sekte harta karun memiliki bakat dan prestasi yang tak tertandingi dalam seni pemurnian senjata. Dan di antara generasi ini, Toyang adalah tokoh teratas di antara mereka. Dan sekte senjata harta karun akan mengendalikannya untuk menjadi makmur. Jadi Wu Yan tidak ingin benar-benar mengusirnya dari sekte tersebut. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Toyang juga menjadi gelap. Ada 5 kelompok orang yang mengawalnya dari depan, kiri, dan kanan, yang seolah menjadi pemandangan yang menarik untuk dilihat. Namun kenyataannya tak berdaya dan membuat depresi. Karena sekalipun mereka tidak bisa melawan dan mereka telah berbicara dengan jelas, tapi orang-orang ini pasti tidak akan mendengarkan mereka. Dan seiring berjalannya waktu, saat mereka semakin dekat dengan kota perang, kelima kelompok orang ini perlahan-lahan kehilangan kesabaran, dan ekspresi mereka terlihat seperti badai akan datang. Bagaimanapun status sekte Boki tidak stabil seperti lembah Yoang, dan tidak akan ada yang berani menyinggung orang-orang dari lembah Yoang saat bepergian. Namun meskipun sekte senjata harta karun memiliki reputasi, tapi beberapa orang masih tidak menganggapnya serius. Bahkan di tahun-tahun ini, sudah berapa banyak kekuatan besar yang secara terbuka dan sembunyi-sembunyi yang ingin mencaplok sekte senjata harta karun. Dan dalam konspirasi ini, mereka melakukan serangan terang-terangan dan terselubung, dan terus bermunculan tanpa henti. Untungnya, sekte senjata harta karun telah mengumpulkan banyak kontak, sehingga setiap bencana datang dapat diselesaikan dengan mudah. Namun sudah pasti tidak mungkin terus seperti ini dalam waktu lama, jadi harus dilindungi oleh kekuatan transcender, sehingga bisa terus bertahan. Justru karena alasan inilah, penjahat senior dari sekte senjata karun menyetujui permintaan Toyang untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebutkan warisan. Selama mereka menegosiasikan hubungan baik dengan Yangke, bukan tidak mungkin untuk membantunya. Sekarang sekelompok orang terbang ke depan selama setengah jam lagi, dan jaraknya hanya 800 mil dari kota pertempuran.
Pada cara ini, 5 kelompok pria yang dikirim oleh Tuan Muda Keluarga Yang sudah menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajah mereka, dan mereka saling bertukar ekspresi. Jelas siap untuk mengambil tindakan, dan semua orang di Sekte Bauki dan Lembah Raja Hantu juga memperhatikan ketidaknormalan di sekitar mereka. Jadi mau tidak mau mereka terlihat tegas dan diam-diam waspada. Benar saja, di antara sekelompok orang di sebelah kiri, penguasa alam kenaikan abadi yang berbicara sebelumnya berkata dengan dingin, "Tuan Wu, tampaknya sekte Anda bertekad untuk melindungi kelompok orang sekte jahat ini. Selama Tuan Wu tidak mau menyerahkan orang-orang ini, maka saya akan menyinggung Anda. Jika nanti ada pelanggaran, harap dipahami oleh Tuan Wu." Mendengar itu, wajah Wu Yan menjadi dingin dan dia berteriak dengan marah. "Apa yang ingin Anda lakukan?" Pria itu terkekeh dan berkata, "Tidak ada hidup berdampingan antara yang baik dan yang jahat. Kami hanya ingin menghukum para pengkhianat dan memberantas kejahatan. Tuan Wu, sebaiknya membiarkan murid sekte Anda tenang. Jika tidak, akan sulit untuk menyebabkan cedera yang tidak disengaja." Wu Yan mencibir. "Saya khawatir orang-orang muda di belakang Wu ini semuanya adalah anggota sekte jahat, kan? Terlepas dari apakah mereka mengambil tindakan atau tidak, Anda tetap akan menangkap mereka. Bagaimana mungkin?" Pria itu menggelengkan kepalanya perlahan. "Setidaknya saya kena toyang, murid tertua sekte Anda. Adapun apakah yang lain adalah murid sekte jahat, kita akan mengetahuinya setelah mereka ditangkap dan diinterogasi." Dalam hal ini, semua orang memahami bahwa orang-orang ini akan berurusan dengan sekte senjata harta karun atas nama penindasan Lembah Raja Hantu, dan mereka tidak akan membunuh orang. Mereka hanya akan menangkap anak-anak dari sekte harta karun untuk mengabdi pada Tuan Muda Keluarga Yang mereka. Terlebih lagi, jika perkelahian benar-benar terjadi, apakah Toyang dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan? Setelah mereka mengambil tindakan, mereka akan memberikan alasan yang sah kepada pihak lain untuk menangkap orang. Jadi liku-likunya telah ditata dengan jelas. Wajah Wu Yan menjadi gelap dan dia berbisik, "Sepertinya Sekte Boki tidak dapat menghindari bencana kali ini. Saat perkelahian terjadi, larilah jika kalian bisa. Jika kalian tidak dapat melarikan diri, jangan melawan. Mereka tidak akan membunuh orang. Toyang, cepat temukan Yangke di kota perang dan minta dia menangani masalah ini." Murid mencatatnya. Toyang menjawab dengan suara yang dalam, "Katakan padanya, jika ada korban di sekte senjata harta karun kita, jangan harap saya akan menyempurnakan senjata untuknya di masa depan." Wu Yan mengulangi lagi, "Sepertinya Tuan Wu sudah memikirkannya." Pria itu mendesak lagi dan bersenandung, "Kalau begitu, saya akan menyinggung Anda." Begitu dia selesai berbicara, 5 kelompok pria dikirim hampir secara bersamaan, dan semuanya menargetkan murid sekte senjata harta karun di kerumunan. Adapun sekte Bogi mengirim lebih dari 20 orang kali ini, dan jumlah yang terbagi tidak sedikit. Setidaknya dia harus mendapat penjelasan dengan Tuan Muda Keluarga Yang ketika dia kembali ke kota perang. Sekarang semua orang di Sekte Bogi dan Lembah Raja Hantu tiba-tiba berhenti saat berlari ketika mereka hendak bubar sesuai dengan instruksi Wu Yan dan mencari cara untuk melarikan diri. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Namun penampilan pria ini cukup aneh. Bahkan tidak ada yang melihat bagaimana dia muncul. Sepertinya dia bersembunyi dan melayang di atas kepala semua orang. Ketika sosok ini muncul, kekuatan kesadaran yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat, yang membuat 5 kelompok pria yang datang tiba-tiba terdiam, dan semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kemudian mereka dengan cepat mengerahkan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan tekanan yang menakutkan. Namun mata mereka bergetar hebat saat menatap pria itu dengan tidak percaya. Sebaliknya, semua orang dari sekte senjata harta karun dan Lembah Raja Hantu tampak curiga dan bingung. Terutama Leng San, ketika orang ini muncul, sepertinya ada fluktuasi dalam pikirannya.
ketika dia bereaksi dan ingin menyelidiki dengan cermat. Fluktuasi tersebut menghilang. Menatap lurus ke arah pria parubaya di kehampaan, Leng San sedikit mengernyit. Namun pihak lain juga memandangnya dengan santai, menunjukkan senyuman ramah dan segera membuang muka. Matanya menjadi dingin, aura ganas, kejam, haus darah, dan suram menghilang. Kemudian pria parubaya itu terkekeh. Menyenangkan untuk menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Sikapnya menggelitik, tidak bisa disebut ramah atau bermusuhan. Sepertinya dia hanya seorang master yang lewat dan datang untuk menyaksikan kegembiraan itu sesekali. Tapi tidak ada yang berani menjawab, karena di bawah kekuatan kesadaran yang menakutkan dan suram, gerakan sekecil apapun dapat menimbulkan akibat yang buruk. Sehingga adegan itu tiba-tiba menemui jalan buntu. Wajah kelima kelompok orang itu sangat jelek. Mereka berjalan di atas es tipis dan tidak berani bergerak. Sepasang mata menatap pria parubaya itu dengan ketakutan dan sejumlah besar keringat perlahan meluncur di dahi mereka. Apakah mereka semua bisu? Pria parubaya itu tampak galak dan berteriak dengan dingin, tapi suaranya seperti guntur yang meledak di telinga semua orang yang membuat gendang telinga semua orang berdengung, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat ke depan, ekspresi mereka menjadi semakin ketakutan. Jika mereka tidak berbicara untuk memecahkan kebuntuan, masalah ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Setelah menyadari hal ini, master yang paling kuat di antara 5 kelompok orang ini saling memandang, dan pria di sebelah kiri masih mengalami kesulitan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan bertanya, "Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Dan saya dari sekte Ding Guang." Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh pria parubaya itu. Dia melututkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, "Sekte Ding Guang? Saya belum pernah mendengarnya." Sekte Ding Guang juga merupakan kekuatan kelas 1 dan sekarang sebenarnya dinilai sebagai kekuatan kelas rendah. Namun pria itu tidak berani marah sama sekali dan berkata sambil tersenyum, "Saya melayani tuan muda kedua dari keluarga yang di Zhongru untuk sementara." Ketika dipikir-pikir, kekuatan pria parubaya ini tak terduga dan kekuatan sihirnya setinggi langit. Dia pasti orang dengan mata lebih tinggi dari atas, karena sekte Ding Guang tidak ada di matanya. Keluarga yang di Zhongru tidak mungkin sama setelah menyebutkan nama tuan muda kedua. Mungkin akan membuat orang ini mundur, meski harus menghadapi kesulitan. Tuan muda kedua? Benar saja, ketika pria parubaya itu mendengar 3 kata ini, dia tidak bisa menahan ekspresi tertarik. Siapa nama tuan muda kedua dari keluarga Yang Zhou? Pria itu menjawab sambil tersenyum, ekspresinya juga santai, berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan memiliki efek. "Bagaimana dengan Anda?" Pria parubaya itu menoleh untuk melihat kelompok orang lainnya. Jelas bagaimana mungkin setiap orang berani mengabaikan dan terburu-buru melaporkan nama-nama tuan muda yang mereka ikuti dan mengabdi di sekte mereka. Tak disangka pria parubaya yang awalnya tersenyum itu lama-kelamaan menjadi tidak senang setelah mendengar nama yang mereka umumkan. Pada akhirnya ekspresinya menjadi muram seperti menjelang badai. Semua orang melihat kata-kata dan ekspresinya dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Bahkan telapak tangan dan telapak kaki mereka dipenuhi keringat. "Kalian sepertinya tidak bekerja untuk Yangke." Pria parubaya itu mengangkat mulutnya sambil mencibir sedingin pisau. "Senior, kami di sini untuk membantu Yangke." Toyang memutar matanya dan buru-buru mengepalkan tinjunya karena dia juga melihat beberapa informasi halus. "Hah?" Pria parubaya itu menunduk, mau tidak mau terlihat sedikit murung dan tertawa. Oke, hanya Anda yang memiliki penglihatan bagus. Lumayan. Ikuti Yangke dan bekerja keras, dan Anda akan sukses suatu hari nanti." "Terima kasih atas apresiasi senior." Toyang berseri-seri dengan gembira. Wuyan memiliki wajah dingin dan menatapnya tajam.
tingkah laku Toyang barusan seperti orang yang rakus hidup dan takut mati, menyanjung dan merendahkan diri, sehingga dia baru saja kehilangan wajah Sekte Senjata Harta Karun. Iya, karena Anda akan mencari perlindungan dengan Yangkeh, maka saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak berkata apa-apa. Pria parubaya itu mengangguk ringan dan melambaikan tangannya. Dan saya akan bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang dari Lembah Raja Hantu hingga Sekte Senjata Harta Karun tampak bahagia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Master sekuat itu akan keluar untuk melindungi mereka pada saat kritis ini. Jadi mereka langsung berterima kasih. Sebaliknya, kelima kelompok orang tersebut tampak gelap dan tidak berani melakukan kesalahan lagi. Setelah merasakan kekuatan kesadaran pria ini, mereka tentu tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Namun orang yang berbicara sebelumnya mengepalkan tinjunya, memaksakan senyum dan berkata, "Karena Anda telah maju ke depan, masa saya tidak akan mengganggu Anda lagi dan pergi." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mundur dengan hati-hati. Namun saat kelima kelompok yang baru saja mundur beberapa langkah, ketika tawa yang aneh dan arogan terdengar, dan suara itu mencapai telinga mereka, membuat semua orang merasa mati rasa dan sangat tidak nyaman. "Membiarkan kalian pergi?" Mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya dingin dan berbahaya, meskipun suaranya rendah, tapi saat aura suram menyebar, membuat seluruh orang merasa kedinginan. Segera ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bahkan mereka tidak lagi berani bertindak gegabah. "Apakah Anda punya saran lain?" Orang yang berbicara sebelumnya bertanya dengan cemberut. Diam-diam mendesaknya dengan seluruh kekuatannya. "Awalnya suasana hati saya sedang baik hari ini dan saya terlalu malas untuk melakukan pembunuhan besar-besaran." Pria parubaya itu tersenyum santai. "Tapi kalian rabun jauh dan berlindung pada orang yang seharusnya tidak berlindung. Jika orang yang seharusnya ditentang justru menentang, maka saya tidak bisa mengabaikannya." Mendengar arti kata-katanya, ekspresi kelima kelompok orang ini di seberangnya menjadi lebih jelek. Penguasa alam kenaikan abadi mendengus dingin. "Kami akan bertindak tanpa komentar Anda. Meskipun Anda kuat, Anda begitu banyak dari kami. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Dan apakah Anda masih ingin membunuh mereka semua?" Saat mereka berbicara, kelima kelompok orang itu perlahan-lahan berkumpul. Mereka semua memandang pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap maju dan mundur bersama, untuk hidup dan mati bersama. Karena menghadapi master seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain berharap pihak lain akan menyerah. Ketika melihat peluang dan mundur ketika menghadapi kesulitan. Tapi tanpa diduga, pria parubaya itu tidak hanya tidak menganggap ada sesuatu yang sulit, bahkan ekspresinya menjadi semakin bersemangat, dan dia mengangguk berulang kali. Lumayan. Dengan begitu banyak orang, saya akhirnya bisa membunuh mereka dengan baik." Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi kasar dan dia membuka tangannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyuman garang, "Lautan darah menyegel langit." Segera di belakangnya, kilatan darah tiba-tiba muncul dan darah merah cerah melesat ke tempat lima kelompok orang berkumpul. Seperti anak panah lepas dari tali. Hanya saja tidak ada yang bereaksi karena mereka terkejut oleh cahaya berdarah itu. Sejauh mata memandang, dunia merah padam hari itu berubah menjadi merah menyilaukan. Tanah yang diinjaknya sepertinya terbuat dari darah, dengan gelembung darah sebesar baskom yang terus-menerus muncul dan pecah. Ledakan tersebut menyebabkan semua orang berlumuran darah sehingga tampak mengerikan, seolah-olah itu seperti api penyucian sura. "Api ini!" Kelima kelompok orang itu tiba-tiba panik. Mereka belum pernah melihat keterampilan bela diri yang aneh dan suram seperti itu. Dengan satu gerakan, bahkan lingkungan sekitar pun berubah dalam kepanikan.
Mereka semua mengedarkan energi aslinya, mengembangkan keterampilan tubuh mereka, dan menambahkan harta rahasia. Berharap bisa lepas dari belenggu dunia berwarna merah darah ini. Tanpa diduga, air berdarah di tanah sepertinya memiliki daya isap yang sangat besar, menyedotnya dengan kuat ke tanah, yang membuat semua orang tidak mampu bergerak sama sekali. Karena tanah tempat di mana mereka berada tampaknya telah berubah menjadi rawa. Semakin banyak bergerak, semakin cepat tenggelam. Pria parubaya itu tersenyum aneh lagi dengan gembira mengagumi ekspresi jelek dan tak berdaya dari semua orang yang berjuang di lautan darah. Matanya yang sipit, bahkan bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tampak sangat bersemangat saat melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Bahkan orang-orang dari Lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Harta Karun juga tercengang. Mereka semua melihat ke arah lautan darah sehingga mata mereka bergetar hebat. Jelas semua orang tahu bahwa pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia begitu kuat karena hanya dalam satu gerakan membuat 5 kelompok orang berada dalam situasi putus asa. Dari raut wajahnya, sepertinya dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali dan dia hanya menyerang dengan gerakan acak. Lagi pula, sekte Lembah Raja Hantu sendiri adalah sekte yang jahat, dan seni bela diri yang mereka latih juga memiliki atribut yang menakutkan. Namun, Leng San dan yang lainnya masih merasa sedikit kerdil saat membandingkan seni bela diri sekte mereka dengan pemandangan di depan mereka. Darahnya adalah merah, dan semua murid di Lembah Raja Hantu merasakan tubuh mereka dingin dan jiwa mereka gemetar. Pemurni senjata dari Sekte Senjata Harta Karun juga menjadi pucat. Hanya Wuyan yang menahan detak jantungnya dan menatap pria parubaya itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria parubaya ini sepertinya bukan pria baik. Sekarang dalam 10 nafas waktu, para prajurit yang terperangkap di lautan darah mulai berubah. Orang-orang ini terlepas dari kekuatan atau tingkat kultivasi mereka, semuanya menjadi ganas dengan mata merah keluar dari mata mereka. Ekspresi panik menghilang dari wajah mereka, namun digantikan oleh aura kegilaan dan pembunuhan yang tak terbatas. Tampaknya kekejaman dan kejahatan yang tersembunyi di lautan darah ini telah mempengaruhi pikiran asli mereka. Bunuh! Seseorang meraung dan marah, menyelubungi cahaya seni bela diri dan harta rahasia pada rekan di sampingnya, dan langsung memukuli rekannya hingga menjadi mayat tanpa kepala. Segera kelima kelompok orang tersebut semuanya bertingkah seolah-olah kerasukan setan, tidak mengakui kerabatnya, berteriak dan terus bertarung sampai mati dengan orang-orang di sekitar mereka. Satu demi satu mayat berjatuhan dan darah yang mengalir keluar membuat lautan darah semakin merah. Kemudian bau darah yang menyengat membumbung ke langit. Pria parubaya itu sepertinya menikmati drama yang luar biasa dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang mendalam terpancar dari alisnya. Saat melihat anggota tubuh yang patah dan potongan daging berterbangan, tumpukan mayat menumpuk dan sungai darah mengalir, yang membuat beberapa murid perempuan dari Sekte Bogi dan Lembah Raja Hantu mau tidak mau mengeluarkan sapu tangan mereka, bergegas ke samping dan muntah. Bagaimanapun mereka belum pernah melihat pemandangan berdarah dan mengerikan seperti itu, dan itu sudah melampaui ketahanan psikologis mereka. Pria parubaya itu menoleh untuk melihat mereka, terkekeh dan berhenti memperhatikan. Dalam sekitar setengah cangkir teh, hanya kelima kelompok orang diselimuti lautan darah sudah mati, hanya menyisakan master alam kenakan abadi yang berbicara sebelumnya. Bagaimanapun dia adalah orang dengan kekuatan terkuat. Meskipun dia hanya berada di alam kenakan abadi tingkat ke-6, dia jauh lebih kuat daripada yang lain dalam hal kultivasi pribadi dan keterampilan seni bela diri. Namun, meski dia selamat, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Mata pria ini sangat merah seperti binatang buas yang telah terperangkap dalam sangkar selama jutaan tahun, dengan nafas panas keluar dari lubang hidungnya. Ada niat membunuh yang tak terbatas di wajahnya, menatap ke kiri dan ke kanan, berdiri sendirian di laut darah.
karena kewarasannya telah dimusnahkan, dan sekarang dia hanyalah zombie berjalan yang mengikuti naluri membunuh. Baik, jika Anda selamat, saya akan membuat Anda tetap hidup. Pria parubaya itu memegang tangannya dan tertawa. Saat dia melambaikan tangannya, serangkaian segel misterius dan magis ditembakkan mengenai tubuh master dari alam kenaikan abadi. Saat segel dimainkan, tubuh alam kenaikan abadi tampak berubah menjadi pusaran air dengan panik melahap darah di sebelahnya. Pemandangan aneh ini sekali lagi menggerakkan hati semua orang, dari Raja Lembah Hantu dan Sekte Baugi. Saat darah mengalir, tubuh dan wajah Master Alam Abadi berangsur-angsur berubah. Tubuhnya membengkak dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada tonjolan besar di dahinya, dan butuh beberapa saat hingga semua darah dan air mengalir ke tubuhnya. Tetapi sekarang, ketika dia melihat pria ini, penampilan aslinya hampir tidak terlihat dengan jelas. Karena penguasa alam kenaikan abadi ini berpakaian merah darah, seperti besi panas membara. Wajahnya kabur dan hanya sepasang mata yang memancarkan cahaya tembus. Uyan dikejutkan oleh metode aneh pria parubaya itu. Setelah beberapa saat merasakan, dia tiba-tiba menemukan bahwa prajurit yang awalnya hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-6 sebenarnya memancarkan fluktuasi energi sejati yang memancarkan bumi dan auranya juga berubah, berdarah dan kejam. Kemudian dia meraung ke langit dan auman seperti binatang keluar dari mulutnya. Angin dan awan di langit berubah warna dan awan besar berkumpul di atas kepalanya. Lampu merah keluar dari besar tas di dahinya menembus langit. Ini masih agak berguna. Tidak sia-sia saya memberi Anda makan dengan darah saya. Pria parubaya itu mendengus dan membuka tangannya. Penguasa alam kenaikan abadi berubah menjadi sinar darah dan bergegas menghilang ke dalam tangannya. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang. Karena saat orang parubaya ini menggunakan metode satu demi satu yang belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Dan mereka sepertinya bukan milik dunia ini sama sekali. Setelah melihat kekejaman pria ini, orang-orang di Lembah Raja Hantu dan Sekte Baugi tiba-tiba merasa sedih. Dan mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Karena baru saja mereka melarikan diri dari sarang serigala. Sekarang jatuh ke sarang harimau. Dia membunuh kelima kelompok orang itu semudah meremas sekelompok semut sampai mati. Apakah dia perlu mengedipkan alisnya untuk membunuh orang seperti dirinya? Tanpa diduga, setelah dia mengumpulkan cahaya berdarah itu, dia benar-benar jatuh ke tanah dan ekspresi tegas di wajahnya. Kemudian dia memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, "Oke, sampah sudah dibersihkan. Ayo berangkat." Tidak ada yang berani bergerak. Semua orang memandangnya dengan ketakutan dan ngeri. Hah, pria parubaya itu juga menyadari apa yang tidak beres di sekitarnya dan tertawa kaget. Apakah kalian takut saya akan membunuh kalian semua? Uyan tidak bisa menahan batuk sedikit tanpa malu dan berkata dengan cepat, "Saya tidak berani. Anda telah menyelamatkan hidup kami dan kami tidak berani berspekulasi tentang hal itu. Jangan khawatir karena Anda di sini untuk membantu Yangke. Saya tidak akan melakukan apapun pada Anda karena saya juga akan pergi mencari Yangke." Ekspresi pria parubaya itu lembut yang langsung membuat banyak orang melihatnya dengan santai. Kemudian pria parubaya itu tersenyum aneh dan berkata, "Tetapi jika Anda pergi membantu tuan muda keluarga yang lainnya, jangan salahkan saya karena kejam." Mendengar itu, suasana santai kembali mencekam. Wuyan bahkan berkata dengan cepat, Tidak, kami akan mencari perlindungan pada tuan muda Kai." Tapi setelah mengatakan itu, dia dipenuhi dengan keraguan dalam hatinya. Orang seperti apa yang ditemui putra bungsu keluarga yang di luar? Mungkinkah orang di depannya adalah raja jahat yang legendaris? Di tengah kerumunan, Leng San ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian dia dengan berani berjalan menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan lembut. "Terima kasih senior atas penyelamatan Anda sekarang. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda?"
Telinga Wu Yan bergerak-gerak dan dia dengan cepat menahan nafas dan mendengarkan. Nama keluargaku ternyata Senior D. Leng San tidak berani menjelaskan secara detail, tetapi matanya yang indah curiga. Senior D, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Shen Yi, Cheng Yin, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat dia diam-diam mengedipkan mata pada Leng San. Pria parubaya ini pada pandangan pertama bukanlah pria yang baik, tapi metodenya sangat kejam, 1000 kali lebih kejam daripada apa yang dia lakukan di lembah Raja Hantu. Tapi kegugupan macam apa yang dimiliki adik perempuannya ini? Dia sebenarnya ingin mendekat kepadanya sebelum terlambat untuk menghindarinya. Tapi di luar dugaan, pria parubaya yang mengaku bernama Di itu justru tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Ya, kita pernah bertemu sebelumnya." Leng San semakin bingung, alisnya berkerut dan wajah cantiknya dipenuhi kebingungan. Lalu, kenapa saya tidak memiliki kesan sama sekali? Dan saya hanya merasa samar-samar akrab dengan senior. Lagi pula, Leng San juga merupakan bintang yang sedang naik daun di lembah Raja Hantu. Meskipun ingatannya tidak bersifat fotografis, dia tetap tahu di mana dia pernah melihat siapa. Terutama karena senior yang aneh ini sangat kuat. Bagaimana bisa Leng San lupa? Jika dia pernah melihatnya sebelumnya, tapi Leng San tidak bisa mengingatnya. Dan keakraban ini bukanlah keakraban hanya sebuah perasaan. Jika dia benar-benar menggalinya, perasaan yang diberikan kepadanya oleh senior di depannya agak mirip dengan Zimo Jalang dari kerajaan Serius itu. Karena dia dan Zimo memiliki perasaan keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Karena mereka tercetak oleh Yangke di dalam jiwa mereka. Tapi mengapa senior ini memberinya perasaan yang sama? Jika dia begitu kuat, dia tidak bisa dicantumkan dalam jiwanya oleh Yangke. Jadi Leng San diam-diam menggelengkan kepalanya, merasa tebakannya agak konyol. Tapi senior di sana justru tersenyum dan menjawab, "Saya pernah bertemu Anda sebelumnya, tetapi Anda belum pernah bertemu saya." Leng San semakin bingung dan tidak nyaman untuk bertanya lebih lanjut. "Oke, mari kita bicara sambil berjalan. Tempat ini hanya berjarak 800 mil dari kota perang. Kita seharusnya bisa tiba sebelum gelap." Pria parubaya melambaikan tangannya dan memimpin jalan. Mendengar itu, semua orang di lembah Raja Hantu dan sekte senjata Bau saling memandang dengan ekspresi ragu-ragu. Wu Yan bahkan lebih ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Ikuti saya." Bagaimanapun, orang ini terlalu kuat. Tidak peduli apa alasannya, dia membantu mereka tanpa alasan. Jika dia benar-benar memiliki niat membunuh, dia dapat membunuh semua orang di sini dalam sekejap. Dengan metode yang baru saja ditunjukkan. Meskipun itu berkah dan bukan kutukan, tapi kutukan itu tidak bisa dihindari. Jadi lebih baik mengikuti keinginan orang ini. Bagaimanapun, kebenaran masalah ini dengan sendirinya akan terungkap saat kita sampai di kota perang. Meskipun ada lebih dari 30 orang dalam kelompok itu, tapi semua orang mengikutinya dengan ketakutan. Setelah berjalan agak jauh, pria parubaya itu tiba-tiba berbalik. Dia melambai ke Leng San. "Gadis kecil, kemarilah." Leng San menjawab dan hendak melangkah maju. Shen Yi buru-buru memperingatkannya dengan suara yang dalam. "Adik perempuan, hati-hati." "Iya." Leng San tidak tampak khawatir. Dia berjalan ke depan dengan sangat tenang, berjalan berdampingan dengan pria parubaya itu dan bertanya dengan hormat, "Senior, apa perintah Anda?" "Hei!" Pria parubaya itu menoleh ke arahnya. "Tenang." Dia memperingatkan. Leng San masih tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi tiba-tiba dia melihatnya membuka sebuah tangan besar dan meraihnya ke arahnya. Tanpa sadar dia ingin melawan. Tapi sebelum dia bisa mengumpulkan energi aslinya, pria parubaya itu menarik tangannya lagi.
Segera jeritan hantu dan serigala yang melolong datang. Lengsan melihatnya dengan seksama. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah karena dia menemukan segel raja hantu di tubuhnya. Dia sebenarnya ditangkap oleh pria parubaya itu dan hantu ilusi itu meronta dan menggeliat di tangan pria parubaya itu, melolong tanpa henti, namun tidak bisa melepaskan diri. Jelas ada keterampilan bela diri di lembah raja hantu yang dapat dipraktekkan semua orang, yaitu segel raja hantu. Tubuh roh yang lahir di negeri yang mengandung hantu itu ditundukkan dan dimurnikan ke dalam tubuh oleh para murid lembah raja hantu dengan menggunakan metode khusus, kemudian dibangkitkan dengan energi dan semangatnya sendiri dan tumbuh seiring pertumbuhan pemiliknya. Dan saat menghadapi musuh, dia bisa melancarkan serangan secara tidak terduga. Jadi dapat dikatakan bahwa para murid lembah raja hantu telah berkultivasi sedemikian rupa sehingga ketika bertarung dengan orang lain, mereka selalu berada dalam situasi 2 lawan 1. Tapi hanya Lengsan dan kelompok murid muda ini, mereka belum mengembangkan segel raja hantu ke tingkat itu, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari tubuh roh segel raja hantu. Jadi seharusnya tidak ada seorang pun yang mampu secara paksa menangkap tubuh roh segel raja hantu dari murid lembah raja hantu. Tetapi Tuan dengan nama keluarga bumi di depannya telah melakukannya. Lengsan bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Saat dia hendak bertanya, dia menemukan bahwa pria parubaya itu membuka mulutnya dan memuntahkan awan kabut hitam mengenai tubuh roh dari segel raja hantu. Saat ini, tubuh roh segel raja hantu yang melolong dan meronta sepertinya telah menerima suplemen nutrisi yang banyak dan menjadi stabil dalam sekejap. Tidak hanya tidak lagi gelisah, dia sepertinya juga benar-benar puas dengannya karena seolah-olah ada kegembiraan yang muncul di fitur wajah yang bengkok. Lengsan mau tidak mau tertegun dan dengan cepat menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Saya kembalikan pada Anda. Pria parubaya itu tersenyum sedikit dan mengembalikan tubuh roh dari segel raja hantu dan Lengsan membawanya ke dalam tubuhnya. Adik perempuan. Sandy melihat pemandangan tadi di matanya dan segera bergegas dengan ekspresi marah, melindungi Lengsan dan memelototi pria parubaya itu. Betapa beraninya! Pria parubaya itu mencibir. Lengsan berkata dengan cepat, Saya baik-baik saja, kakak senior, Anda salah paham. Senior baru saja membantu saya. Saat dia berbicara, ekspresinya bersemangat dan dia sebenarnya sedikit senang dan bersemangat. Apa maksud Anda? Senyi terkejut dan tidak yakin. Segel raja hantu saya sedang tidur. Lengsan menjelaskan. Apa? Mata Senyi hampir melotot. Bagaimanapun tubuh roh dari segel raja hantu tumbuh seiring dengan pertumbuhan pemiliknya. Seperti seekor ular yang berganti kulit. Setiap kali ia tidur, kekuatannya akan meningkat pesat ketika dia bangun. Sebenarnya, sebelumnya tubuh roh dari segel raja hantu di tubuh Lengsan telah berevolusi 3 kali. Dan evolusi selanjutnya adalah ketika dia dipromosikan ke alam kendakan abadi. Pada saat itu, tubuh roh dari segel raja hantu akan mampu untuk berevolusi ke tingkat yang tidak kurang dari kekuatan master alam kendakan abadi. Namun sekarang, evolusi ini yang seharusnya memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun, sekarang telah dimajukan secara tiba-tiba. Lengsan bahkan merasa bahwa dengan evolusi ini, tubuh roh segel raja hantu akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Karena ini sama sekali bukan evolusi tidur biasa. Dan semua ini hanya karena Master Tuan dengan nama Bumi mengeluarkan seteguk kabut hitam. Terima kasih senior. Lengsan mau tidak mau merasa bahagia dan segera mengucapkan terima kasih. Tidak, anggap saja itu sebagai hadiah Anda karena telah membantu Yangke. Perlakukan tubuh roh Anda dengan baik. Ketika dia bangun, dia akan mengembangkan kebijaksanaan spiritual dan menjadi mitra paling setia Anda. Guru bermarga bumi itu mengajar dengan sungguh-sungguh kelahiran kebijaksanaan spiritual.
7 atau 8 murid lembah Raja Hantu membuka mulut mereka dengan ekspresi tidak percaya. Karena tubuh roh segel Raja Hantu dapat melahirkan kebijaksanaan spiritual. Ini bukanlah omong kosong. Dalam catatan lembah Raja Hantu, hal seperti itu memang terjadi. Tetapi itu adalah perubahan yang disebabkan oleh seorang senior ratusan tahun yang lalu. Setelah dia berkultivasi ke tingkat kenaikan abadi puncak, bahkan penguasa lembah Raja Hantu saat ini, tubuh roh di tubuh Kuili, belum bisa melahirkan kebijaksanaan spiritual. Jadi baru pada saat itulah semua orang menyadari betapa berharganya hadiah ini. Wajah Lensan memerah karena kegembiraan. Dia menggigit bibir tipisnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan lembut. Senior Di, apa hubungan Anda dengan Yangke? Dia tuan muda saya. Pria parubaya itu terbatuk ringan dan hampir membiarkan kata-katanya terlepas. Jadi Anda berasal dari keluarga Yang? Mata indah Lengsan berbinar. Saya tidak bisa memastikannya. Pria parubaya itu menjawab dengan ambigu. Senior. Senyi berjalan dengan wajah malu-malu, mengangguk dan membungkuk dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, menggaruk telinga dan pipinya dan berkata, dalam masalah ini, seperti adik perempuan, kita semua di sini untuk membantu Yangke. Pria parubaya itu meliriknya dan bersenandung lembut. Apakah menurut Anda membantu tubuh spiritual Anda berevolusi semudah menghembuskan nafas? Itu berarti mengorbankan kultivasi saya. Wajah Senyi menjadi gelap. Dia sangat malu dan dia enggan menyerah. Karena jika dia dibiarkan berlatih sendiri, meskipun dia berlatih sampai mati, tubuh roh di dalam tubuhnya tidak akan mampu mengembangkan kecerdasan spiritual dan menjadi eksistensi yang legendaris. Sekarang ada peluang besar di hadapannya. Jika dia tidak memahaminya dengan baik, dia mungkin menyesalinya seumur hidupnya. Tetapi ketika pria parubaya itu mengatakan ini, Senyi benar-benar tidak dapat berbicara. Tapi siapa sangka pria parubaya itu mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi suasana hati saya sedang bagus hari ini, jadi saya akan membantu kalian. Setelah semua berliku-liku, Senyi sangat bersemangat. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan terus melambai di belakangnya. Ayo kemari. Segera beberapa murid lembah Raja Hantu yang tersisa semuanya bergegas dengan senyuman di wajah mereka, berteriak tentang senior dan senior mereka, dan sikap mereka sangat menyanjung. Pria parubaya itu tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan segel Raja Hantu dari tubuh mereka satu persatu, meniupnya dan memasangnya kembali. Setelah beberapa saat, pemrosesan selesai. 7 atau 8 murid lembah Raja Hantu saling melirik dan mereka semua bisa melihat kegembiraan dan antisipasi di mata satu sama lain. Saya baru saja mendengar pria parubaya ini berkata bahwa mereka belum merasakan apapun. Tapi sekarang tubuh roh dari segel Raja Hantu telah kembali dan semua orang telah memperhatikan bahwa kali ini pasti akan ada lompatan kualitatif dalam evolusi dan sekarang ada banyak kerinduan dan harapan untuk masa depan. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Saya bahkan belum pernah melihat wajah Yangke sebelum saya tiba di kota perang. Tapi saya bertemu dengan seorang master yang berhubungan dengan Yangke dalam perjalanan dan memberinya hadiah sebesar itu. Jika saya benar-benar sampai di kota perang, kedepannya jika saya bisa menghabiskan waktu bersama senior ini siang dan malam, saya khawatir mungkin saya akan diberi bimbingan. Saat melihat peluang para murid lembah Raja Hantu begitu besar, itu juga membuat orang-orang dari sekte Boki sangat antusias. Toyang bergegas maju dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum lucu. Senior, kami juga akan membantu Yangke. Apa yang Anda inginkan? Pria parubaya itu tidak marah dan menatapnya sambil tersenyum. Ekspresi Toyang menjadi serius. Senior, apakah ada cara untuk meningkatkan kemurnian energi sejati saya? Akan lebih baik jika saya dapat meningkatkannya 1 atau 2 tingkat.
ahli pemurnian senjata dan ahli alkimia yang memurnikan ramuan. Keduanya memiliki prinsip yang sama. Keduanya memiliki persyaratan tinggi untuk kemurnian dan konsentrasi energi sejati dalam tubuh. Toyang bukanlah murid lembah Raja Hantu, tetapi adalah senjata master pemurnian. Jadi tentu saja dia hanya bisa berharap untuk aspek ini. Mendengar permintaannya, pria parubaya itu mencibir. Saya tidak dapat membantu dengan hal semacam ini. Anda harus mengandalkan usaha Anda sendiri untuk semuanya. Toyang merasa sedikit kecewa. Tapi saya baru saja mendengar orang-orang itu memanggil Anda dari sekte senjata harta karun. Kata pria parubaya itu perlahan. Tepat. Jawab Toyang penuh semangat. Kalau begitu, saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk tentang seni pemurnian senjata sejauh yang saya tahu. Tapi saya tidak tahu apakah itu dapat mencerahkan Anda atau tidak. Uyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan mengabaikannya. Meskipun pria parubaya ini kuat dan memiliki kepribadian yang aneh. Dalam hal pemurnian senjata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi sekte senjata harta karun. Bahkan mereka yang berada di atas sekte kenaikan abadi pun tidak. Jadi tentu saja dia tidak akan menganggapnya serius. Dia hanya mengira pria itu sedang pamer. Senior juga tahu cara memperbaiki senjata. Mata Toyang berbinar. Master dengan nama keluarga bumi mengangguk sedikit. Saya tahu sedikit, tapi saya tidak pandai dalam hal itu. Tapi itu juga cukup memberi Anda beberapa panduan. Mendengar itu, ekspresi Toyang berubah menjadi aneh sekarang. Dan dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Karena masih ada orang yang berani memamerkan keterampilan memurnikan senjatanya di depan orang dari sekte senjata karun. Ini benar-benar hal yang paling konyol di dunia. Hanya saja metode pihak lain kejam. Jika dia kehilangan muka, dia mungkin akan marah dan membunuh. Namun Toyang tidak punya pilihan selain gigit jari dan dengan rendah hati meminta nasihatnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.